Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 905. Ada seseorang di belakangmu. Alasan utama mengapa Ye Guan tidak mempercayai Jimo Lan adalah karena dia terlalu berhati-hati. Karena dia hanya melakukan kontak dengan pihak lain 1 atau 2 kali, tetapi pihak lain menunjukkan cinta padanya. Menurut Ye Guan, ini tidak masuk akal. Dia tidak berpikir bahwa pesonanya begitu hebat sehingga dia bisa membuat seorang wanita jatuh cinta padanya dalam waktu sesingkat itu. Dan dia tidak berpikir bahwa berurusan dengannya akan menjadi permainan anak-anak secara emosional. Dan alasan mengapa dia tidak membeberkan pihak lain adalah karena dia merasa keadaan tidak perlu terlalu tegang. Jika pihak lain berinvestasi pada Anda, bukan untuk cinta, itu wajar untuk mendapatkan keuntungan. Jika untuk keuntungan, sederhananya, itu berarti kedua pihak membentuk sekutu dan bekerja sama dengan cara yang bersahabat, berarti mereka saling memanfaatkan dan mendapatkan apa yang mereka perlukan. Tentu saja, pada akhirnya tergantung pada pihak lain apakah mereka akan saling memanfaatkan atau menjadi sekutu. Ye Guan memulihkan pikirannya, menoleh dan melirik ke arah jalan, lalu berbalik dan berjalan menuju tangga batu. Pergi ke tingkat keempat, meskipun orang level 4 agak sulit untuk dihadapi, dia tetap ingin memperjuangkannya. Jika dia bisa mendapatkan bantuan dari pihak lain, dia akan memiliki peluang ekstra untuk menang. Saya perlu mencari beberapa pembantu. Begitu Ye Guan memasuki surga keempat, sebuah suara terdengar di kepalanya, "Saudara Ye." Ye Guan tertegun, "Lihan." Begitu suara itu turun, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di depannya. Orang yang datang tidak lain adalah Lihan. Ye Guan sedikit terkejut. Mengapa orang ini ada di sini? Saat dia hendak berbicara, Lihan tiba-tiba berkata, "Ini bukan tempat yang baik untuk berbicara. Ayo masuk ke menara." Ye Guan mengangguk. Oke. Setelah mengatakan itu, dia membawa Lihan ke menara kecil. Setelah memasuki menara kecil, Lihan berkata dengan suara yang dalam, "Kamu tahu segalanya, kan?" Ye Guan Dao, apakah kamu berbicara tentang Kaisar Tao yang datang untuk membunuhku? Lihan mengangguk. Ye Guan sedikit mengangguk, "Aku baru mengetahuinya." Lihan berkata dengan suara yang dalam, "Kamu mungkin tidak tahu banyak tentang Kaisar Dao ini. Orang ini adalah eksistensi yang tak terkalahkan di era Zhou. Dia juga satu-satunya orang kuat yang mencapai tingkat Dao di era Zhou. Selain itu, saya mendapat kabar bahwa kali ini dia tidak datang sendiri. Dia juga memanggil beberapa orang kuat misterius, yang identitasnya bahkan saya tidak dapat mengetahuinya." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Saudara Li, sepertinya kamu juga berasal dari istana jalan jahat." Lihan sedikit mengernyit. "Kenapa kamu seperti ini? Aku menganggapmu sebagai saudara hidup dan matiku. Tapi kamu mengatakan hal seperti itu kepadaku. Itu sangat membosankan." Ye Guan terdiam. "Sial, kapan kau dan aku menjadi saudara hidup dan mati?" Lihan tiba-tiba berkata lagi, "Apa rencanamu?" Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, "Ambil langkah dan lihat." Lihan sedikit mengernyit, "Itu saja." Ye Guan mengangguk, "Ya." Lihan tiba-tiba terdiam. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Saudara Li, apakah kamu datang kepadaku kali ini untuk hidup dan mati bersamaku, saudara?" Lihan mengangguk. "Benar." Ye Guan tiba-tiba penasaran, "Kenapa?" Lihan melirik ke arah Ye Guan, lalu berkata, "Karena menurutku saudara Ye akan menang." Ye Guan tertegun sejenak, lalu berkata, "Itu saja." Lihan mengangguk. "Ya." Ye Guan menatap Lihan dan tidak berkata apa-apa. Lihan tersenyum dan berkata, "Meskipun keluarga Li kita tidak sebaik sebelumnya,
masih ada beberapa yang kuat di alam pembukaan Dao. Selain itu, sistem intelijen keluarga Li kita tidak buruk. Saya yakin ini dapat membantu untuk kakak Ye. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam. Saudara Li, kamu harus tahu bahwa musuhku adalah aliansi jahat. Li Han mengangguk, aku tahu. Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, Saudara Li dipersilakan untuk bergabung. Li Han mengangguk, lalu berkata, saya akan mencari tahu beritanya untuk Anda dan melihat orang kuat mana yang telah dipanggil oleh guru aula keempat, sehingga Anda dapat melakukan tindakan balasan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi, tetapi setelah mengambil beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti lagi, dan kemudian berkata, Saudara Ye, saya di sini untuk membantu Anda dengan tulus. Setelah itu, dia langsung menghilang dari tempatnya berada. Di tempatnya, Ye Guan tetap diam. Tuan Istana keempat. Di jalan yang jelas, Ye Guan menggelengkan kepalanya, menarik kembali pikirannya, dan pergi. Tidak lama kemudian, dia sampai di sebuah aula besar. Aula itu benar-benar gelap, seperti penjara, dengan aura aneh yang mengelilinginya, membuatnya tampak seperti neraka. Tidak hanya itu, ketika Ye Guan mendekati area ini, cahaya di area ini tiba-tiba meredup, dan ada angin gelap di sekelilingnya yang menusuk tulang. Selain itu, Ye Guan juga menemukan ada awan hitam aneh yang melayang di atas aula. Di dalam awan hitam itu, ada api yang melayang, dan dari waktu ke waktu terdengar jeritan melengking dari dalam, seolah-olah menderita karena Ling Qi terkelupas. Ye Guan mengerutkan kening dan berkata dalam hatinya, Senior Ru Yuan, dari mana asal-usul orang ini? Ru Yuan berkata, saya juga tidak tahu, karena dia sudah ada di sana sebelum saya datang. Apalagi dia tidak suka menghubungi orang, jadi saya tidak mengenalnya sama sekali. Setelah mengatakan ini, dia berhenti dan kemudian berkata, jangan terlalu dekat dengan aula itu, kekuatan orang ini sangat menakutkan. Meskipun kekuatanmu saat ini telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya, itu masih tidak bisa dibandingkan dengan dia. Ye Dian mengangguk dan hendak berbicara. Pada saat ini, aura menakutkan tiba-tiba datang dari langit. Ye Guan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat langit mendidih. Kemudian, seorang pria kasar dan sombong menabrak aula gelap seperti bola meriam. Gulungan, pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba bergema dari aula hitam, dan kemudian, kekuatan gelombang suara yang tak terlihat menyebar seketika. Bang, pria kasar dan sombong itu langsung terlempar ratusan ribu kaki jauhnya begitu dia berhenti. Seluruh tubuh dan jiwanya menghilang seperti selembar kertas yang terbakar. Jiwa hancur. Ketika Ye Guan melihat gelombang suara yang menakutkan, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis, dan dia dengan cepat melepaskan niat pedangnya yang tak terkalahkan untuk memblokirnya di depannya. Dan ketika gelombang suara mengenai niat pedang Ye Guan, niat pedangnya yang tak terkalahkan langsung hancur. Mata Ye Guan tiba-tiba menyusut dan dia berkata dengan tergesa-gesa, "Kian-kian." Ledakan, dalam sekejap, aura Ye Guan melonjak dengan liar, dan di saat yang sama, dia tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas ke depan. Niat pedang melonjak seperti gelombang pasang. Bang! Cahaya pedang hancur, dan Ye Guan terlempar sejauh puluhan ribu kaki. Namun, gelombang suara belum hilang. Ye Guan terkejut dan mengeluarkan pedang King Xuan dan mengayunkannya. Begitu gelombang suara datang kepadanya, gelombang itu menghilang tanpa suara. Dunia bertahun-tahun melihat gelombang suara menghilang, Ye Guan menghela nafas lega. Dia melihat ke aula gelap di kejauhan, ekspresinya serius tidak seperti sebelumnya. Gelombang suara itu sangat menakutkan.
Jika bukan karena dunia waktu ini dan pedang King Xuan, dia tidak akan mampu menanggungnya dengan tubuh fisiknya saat ini, dan dia mungkin akan musnah jika dia menyentuhnya. Terlebih lagi, lawannya sepertinya baru saja menyerang secara acak. Betapa menakutkannya jika dia mencoba yang terbaik. Tepat ketika Ye Guan terkejut, dia tiba-tiba berbalik dan melihat pria kasar dan sombong itu telah berubah menjadi abu. Ye Guan terdiam. Orang kuat di alam pembukaan Dao baru saja pergi. Baru pada saat inilah dia menyadari betapa menakutkannya perjalanan menuju surga ini. Di sini, meskipun Anda berada di alam pencerahan, Anda akan mati pada kata terakhir. Hah, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. Ye Guan berbalik dan melihat, tidak jauh dari situ, ada seorang wanita berdiri di sana. Wanita itu berpakaian merah dan membawa pedang lebar di punggungnya. Melihat pengunjung itu, wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap. Orang yang datang tidak lain adalah Ji Xiaojian. Ji Xiaojian memandang Ye Guan. Iya, sebelum dia selesai berbicara, sebuah pedang muncul di hadapannya tanpa peringatan dan menusuk wajahnya. Tunda pedang, bunuh secara langsung. Ji Xiaojian tidak bereaksi lambat. Saat pedang itu muncul, dia tiba-tiba mencabut pedang lebar di belakangnya dan menghancurkannya dengan keras. Bang, pedang niat terlempar, dan hampir pada saat yang sama, Ji Xiaojian dengan keras menyapu pedang itu ke tempatnya. Bang, di belakangnya, pedang yang diinginkan yang muncul pada waktu yang tidak diketahui langsung terlempar. Pada saat ini, tiba-tiba ada suara menembus udara di belakangnya, dan ketika dia berbalik, Ye Guan telah muncul di depannya, dan pada saat yang sama, cahaya pedang yang terang menebas ke arahnya. Ji Xiaojian menikamkan pedangnya ke atas secara diagonal. Bang, Ye Guan langsung terlempar, tapi pedang lebar di tangan Ji Xiaojian meledak. Karena Ye Guan menggunakan pedang King Xuan. Melihat pedang lebar itu meledak, Ji Xiaojian tertegun. Saat berikutnya, matanya menjadi buruk dan dia menekan dengan satu tangan. Ledakan, domain pedang muncul. Begitu domain pedang muncul, pedang sudah menempel di belakang kepalanya. Jika domain pedang muncul lebih lambat, pedang itu bisa membunuhnya secara langsung. Ji Xiaojian berteriak dengan marah, menghentakkan kaki kanannya dengan keras, dan ribuan cahaya pedang tiba-tiba muncul dari tanah. Ledakan. Lingkungan Ji Xiaojian berubah menjadi lautan pedang, dan banyak pedang niat yang mengelilingi Ye Guan langsung terguncang dan tersebar. Ye Guan hendak mengambil tindakan ketika tiba-tiba, cahaya pedang tiba-tiba merobek lautan pedang dan membunuhnya seketika. Ye Guan tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Tertawa, cahaya pedang langsung terkoyak. Yang dia pegang sekarang adalah pedang King Xuan. Ye Guan perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Tidak jauh dari sana, lautan pedang menghilang, dan Ji Xiaojian perlahan berjalan keluar. Setelah Ji Xiaojian keluar, dia melihat ke arah Ye Guan, lalu mengeluarkan sebatang tebu dan menggigitnya, berkata, "Ceka, Ceka, kekuatanmu telah meningkat pesat dalam waktu singkat, sungguh menakjubkan." Ye Guan tidak berbicara omong kosong, dia menebas tajam dengan pedang King Xuan di tangannya. Dunia bertahun-tahun, di kejauhan, Ji Xiaojian tiba-tiba mengerutkan kening. Saat berikutnya, dia sepertinya merasakan sesuatu. Wajah cantiknya tiba-tiba berubah, dan dia berseru kaget, "Umur?" Pedang Ye Guan langsung memotong masa hidupnya yang kurang dari 100.000 tahun. Ji Xiaojian kaget dan marah. Dia tiba-tiba melemparkan pedang di tangannya ke arah Ye Guan. Ye Guan mengayunkan pedangnya 2 kali dengan tangan kanannya. Dalam sekejap, pedang Ji Xiaojian menghilang. Di saat yang sama,
Umur Ji Xiaojian menghilang 1 juta. Ji Xiaojian tiba-tiba menjadi marah, brengsek. Setelah mengatakan itu, dia melemparkan tebu di tangannya ke arah Ye Guan. Di kejauhan, Ye Guan hendak mengayunkan pedangnya lagi. Tetapi pada saat ini, Ji Xiaojian berbalik di tempat, dan cahaya pedang muncul di bawah kakinya langit. Ye Guan sedikit terkejut. Apakah dia melarikan diri sekarang? Itu saja, Ye Guan mencibir. Tuan Ta tiba-tiba berkata, ada seseorang di belakangmu. Ekspresi Ye Guan membeku. Terima kasih, pemimpin kakak lainnya di hari menjadi dewa. Terima kasih atas dukungan Anda. Saya akan memberi Anda lebih banyak pembaruan. Terima kasih kepada Yao Si Chong dan teman buku STITCHLOA 60.953.937 6 tahun kehidupan mengambang dan teman-teman lainnya serta semua suara bulanan atas dukungan mereka. Bab 906, Surga Keempat. Ada seseorang di belakangmu. Untuk sesaat, rambut Ye Guan berdiri tegak dan hatinya terasa dingin. Dalam sekejap mata, Ye Guan tiba-tiba berbalik dan menebas dengan pedangnya. Bang, begitu pedangnya keluar, Ye Guan merasa seolah seluruh tubuhnya terkena palu, dan dia terbang mundur. Pada saat yang sama, tenggorokannya terasa manis, dan aliran darah muncrat. Dia tidak tahu berapa lama dia terbang, tapi Ye Guan dengan cepat menstabilkan pikirannya, melepaskan niat pedangnya yang tak terkalahkan untuk melindungi dirinya sendiri, dan menghentikan dirinya sendiri. Dan begitu dia berhenti, ruang di depannya tiba-tiba mendidih seperti air pasang. Mata Ye Guan tiba-tiba menyusut, dia langsung mengaktifkan kekuatan 2 pembuluh darah di tubuhnya, dan kemudian menebas dengan tajam dengan pedangnya. Dunia bertahun-tahun, dengan keluarnya pedang ini, seluruh dunia menjadi ilusi saat ini. Tahun-tahun berlalu, setelah mengaktifkan kekuatan kedua garis keturunan tersebut, pedangnya dapat membunuh 700.000 tahun. Di depan Ye Guan, kekuatan misterius perlahan menghilang. Ye Guan menghela nafas lega. Dia mendongak dan melihat seorang pria berjubah hitam berdiri ribuan kaki jauhnya. Saat dia menunggu untuk melihat lebih dekat, pria berjubah hitam itu tiba-tiba datang di depannya terkejut dan hendak menghunus pedangnya. Bang! Ye Guan terbang langsung ratusan ribu kaki jauhnya. Seluruh dunia bergetar hebat, dan tempat Ye Guan mendarat, ruang di sana terbuka, seperti jaring laba-laba. Ye Guan merasa pusing untuk beberapa saat, dan seluruh tubuhnya tampak terbelah, merasa sangat tidak nyaman. Tapi dia tidak peduli tentang ini, dia segera gemetar dan menggunakan pedang King Xuan untuk menghilang di tempat dan meninggalkan surga keempat. Di luar, begitu Ye Guan keluar, dia langsung berbaring di tanah. Saat ini, dia merasa seluruh tubuhnya hancur. Tidak ada bagian yang tersisa. Darah di mulutnya terus meluap. Menderita, Ye Guan tersenyum pahit. Jika dia tidak melarikan diri dengan cepat, dia akan langsung terbunuh. Dia sekarang tahu kenapa banyak orang berhenti di surga keempat ini. Surga keempat ini keterlaluan. Tahukah Anda? Dia baru saja menyatu dengan Aukian Qian. Kalau begitu, ditambah tubuh berliannya sendiri, tubuh fisiknya bisa dikatakan sangat menakutkan, tapi sangat rentan di depan pria kuat misterius itu. Orang yang dipukuli kali ini benar-benar memiliki keraguan tentang kehidupan. Ye Guan menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan menutup matanya, dengan tenang berkonsentrasi, dan membiarkan pohon suci alami dan jantung kehidupan di dalam tubuhnya memulihkan tubuhnya. Tidak lama kemudian, tubuhnya pulih sepenuhnya. Ye Guan berdiri, dia menatap surga keempat dengan ekspresi serius. Senior Ru, apakah kekuatan orang itu juga ditekan? Ru Yuan berkata, ya. Ye Guan tetap diam. Bahkan setelah ditekan,
Dia masih sangat galak. Jika dia tidak ditekan, betapa menakutkannya kekuatannya. Ru Yuan tiba-tiba berkata, seseorang sedang memata-mataimu. Ye Guan menyipitkan matanya sedikit dan hendak berbicara ketika Ru Yuan berkata lagi, ada banyak aura kuat di dunia ini, dan mereka semua memperhatikanmu dengan kesadaran spiritual mereka. Ye Guan segera berkata, Tuan Ta. Menara kecil itu sedikit bergetar, langsung menyembunyikan nafas Ye Guan. Hai, antara langit dan bumi, suara kejutan tiba-tiba terdengar, seolah dia terkejut karena nafas Ye Guan tiba-tiba menghilang. Ye Guan langsung meninggalkan tempat itu dan datang ke surga ketiga. Pada saat ini, Ru Yuan muncul di depannya. Ru Yuan berkata dengan suara yang dalam, ada banyak orang berkuasa di luar yang memperhatikanmu. Ye Guan mengangguk, aku harus pergi ke surga keempat lagi. Ru Yuan berkata, jika kamu ingin berbicara dengannya, aku, Sui Feng dan Tian Qi harus menemanimu. Ye Guan Dao, itulah maksudku. Ayo pergi. Setelah itu, dia langsung menggunakan pedang King Xuan untuk melakukan perjalanan ke surga keempat. Di antara awan, Ye Guan melihat ke aula gelap di ujung pandangannya dengan ekspresi serius. Li Sui Feng dan mereka bertiga berada di sampingnya, dan pada saat ini, kekuatan mereka bertiga telah pulih hingga 60 hingga 70%. Li Sui Feng memandangi aula gelap di kejauhan dengan rasa ingin tahu. Aku ingin tahu dari era mana orang ini berasal. Tian Qi berkata dengan lembut, saya juga cukup penasaran. Saya tidak tahu mengapa dia memenjarakan dirinya sendiri di sini. Ru Yuan berkata, mungkinkah saya dipenjara di sini karena sesuatu? Semua orang memandang Ru Yuan. Ru Yuan berkata dengan suara yang dalam, jika dia ingin mati, dia tidak akan datang ke sini untuk memenjarakan dirinya sendiri. Karena dia tidak ingin mati, maka dia datang ke sini untuk hal lain. Ye Guan Dao, mencari jalan yang bagus. Ru Yuan mengangguk, mungkin. Berbicara tentang ini, dia melihat ke aula hitam di kejauhan. Jika dia benar-benar menginginkan jalan itu, dia akan mendapat masalah. Li Sui Feng sedikit mengangguk, benar, mencari jalan. Itu bukanlah permintaan yang sederhana. Jika Ye Guan ingin merekrut pihak lain, dia harus memenuhi persyaratan pihak lain, tapi ini pasti akan sangat sulit. Tian Qi tiba-tiba berkata, itu hanya spekulasi kami sekarang. Kami masih harus membiarkan Tuan Ye berbicara dengannya terlebih dahulu. Jika kami dapat berbicara, maka itu baik. Jika kami tidak dapat berbicara, maka tidak ada yang dapat kami lakukan. Ye Guan mengangguk, aku akan bicara dengannya. Setelah mengatakan itu, dia hendak melangkah maju. Namun saat ini, Li Sui Feng tiba-tiba berkata, saya akan melakukannya. Setelah itu, dia mengambil satu langkah ke depan, lalu sedikit menangkupkan tangannya, Tuan muda saya ingin berbicara dengan Anda, saya tidak tahu. Gulungan, pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba bergema dari aula, dan dalam sekejap, gelombang suara yang menakutkan menyapu dan menjangkau semua orang dalam sekejap. Li Sui Feng menunjuk ke titik yang sama, dan dua pedang terbang keluar. Cih, gelombang suara yang menakutkan itu langsung terkoyak-koyak. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba naik ke langit dari aula hitam, dan dalam sekejap mata, sosok itu sudah melesat ke depan semua orang. Wajah Ye Guan sedikit berubah. Aura ini sangat menakutkan. Itu tidak lagi seperti aura orang yang kuat di alam pembukaan Dao. Li Sui Feng tertawa dan tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan. Itu hanya satu langkah. Dan cahaya pedang tiba-tiba keluar dari bawah kakinya. Memotong, saat suara Li Sui Feng turun, cahaya pedang tiba-tiba jatuh dari langit dan menghantam sosok itu dengan keras.
Sosok itu tidak takut, dan langsung meninjunya. Ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba bergema di seluruh dunia, dan kemudian, kekuatan mengerikan menyebar langsung dari dunia. Tianqi dan Ruyuan berdiri tepat di depan Ye Guan. Mereka melambaikan lengan baju mereka pada saat yang sama, dan kekuatan yang tersisa langsung hancur. Namun keduanya masih mundur beberapa ratus kaki jauhnya. Melihat pemandangan ini, wajah Ye Guan menjadi gelap. Dia melihat tidak jauh. Ada seorang pria berdiri di sana. Pria itu mengenakan jubah hitam. Dia sehitam tinta. Sangat tidak normal. Seperti orang gila. Ini adalah perasaan pertama Ye Guan. Pria berjubah hitam menatap Li Suifeng di depannya dan berkata dengan suara serak, "Buka segel penjara jalan itu." Li Suifeng mengangguk, Tuan Ye lah yang memecahkannya. Pria berjubah hitam itu segera menatap Ye Guan yang tidak jauh darinya. Tapi Ye Guan sedikit bergidik. Saat ini, Ruyuan tiba-tiba keluar, "Yang mulia Tuan Ye ingin mengobrol dengan Anda." Pria berjubah hitam tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, "Lihat pedangmu." Ruyuan sedikit mengernyit dan menatap Ye Guan. Setelah hening beberapa saat, Ye Guan membuka telapak tangannya dan menerbangkan pedang Qingxuan tepat di depan pria berjubah hitam itu. Dia tidak takut pihak lain menggunakan pedang untuk melawan. Bagaimanapun, tanpa izinnya, pedang Qingxuan hanyalah pedang biasa. Tapi Ruyuan dan yang lainnya tidak mengetahui hal ini, dan mereka semua waspada. Mereka pernah mengalami teror pedang Ye Guan. Jika pedang itu jatuh ke tangan orang kuat yang tiada taraf, itu tidak akan terlalu menakutkan. Di kejauhan, pria berjubah hitam mengambil pedang Qingxuan. Setelah menatap pedang itu untuk waktu yang lama, dia perlahan menutup matanya dan bertanya, "Siapa kamu yang membuat pedang ini?" "Ye Guandao, keluarga." Pria berjubah hitam membuka matanya dan menatap Ye Guan. Matanya seolah mampu menembus hati orang. Meskipun Ye Guan merasa tidak nyaman, ekspresinya tenang dan dia melihat ke pihak lain tanpa ada tanda-tanda kelemahan. Pria berjubah hitam tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan pedang Qingxuan perlahan terbang ke arah Ye Guan. "Kita bisa bicara." "Bisa bicara?" Ye Guan mengangguk. "Oke," pria berjubah hitam berkata. "Ikutlah denganku, hanya kamu satu-satunya." Setelah mengatakan itu, dia langsung menghilang. Ruyuan tiba-tiba berkata, "Ayo masuk ke menara kecil." Setelah itu, mereka bertiga langsung kembali ke menara kecil. Mereka masih khawatir Ye Guan berbicara dengan pria misterius itu sendirian. Karena dengan kekuatan Ye Guan saat ini, dia tidak bisa bersaing dengannya. Ye Guan menyingkirkan pedang Qingxuan dan menghilang dari tempatnya. Segera, Ye Guan datang ke aula gelap. Begitu dia tiba di depan aula, Ye Guan merasa tidak nyaman. Rasanya seperti memasuki gudang es. Ye Guan mengangkat kepalanya dan menatap awan hitam di atas. Di dalam awan hitam, masih ada jeritan melengking dari waktu ke waktu. Saat ini, pintu aula utama tiba-tiba terbuka. Ye Guan tidak ragu-ragu dan langsung masuk. Setelah memasuki aula, Ye Guan tertegun. Meskipun di luar dingin dan suram, aula itu sangat hangat. Tanaman termasuk jagung kering, paprika, terong, dan beberapa bacon. Di sisi kanan menempel pada dinding terdapat 2 buah kompor yang terbuat dari tanah, dan di sisi kiri terdapat 2 buah tempat tidur kayu. Kedua tempat tidur tersebut letaknya sangat berdekatan. Tempat tidurnya sudah tua dan penuh tambalan, sedangkan tempat tidur lainnya ditutupi selimut, dan sepertinya ada sesuatu di bawah selimut itu. Melihat pemandangan ini di depannya, Ye Guan langsung tercengang. Laki-laki berjubah hitam itu berjalan ke samping kompor.
Ia mengambil beberapa potong kayu dan memasukkannya ke dalam lubang kompor. Ye Guan terdiam. Semuanya sangat tidak biasa. Pria berjubah hitam tiba-tiba berkata, "Kamu bisa duduk dimanapun kamu suka." Ye Guan mengangguk. Dia duduk di bangku kayu di sampingnya, lalu berkata, "Bagaimana kalau kita langsung ke pokok permasalahan?" Pria berjubah hitam menoleh dan menatap Ye Guan. "Oke." Ye Guan mengangguk. "Saya memiliki musuh yang kuat. Aliansi jahat. Mereka ada di luar sekarang. Saya ingin para senior membantu saya. Anda dapat mengatur kondisinya dan saya akan melihat apakah saya bisa melakukannya." Laki-laki berjubah hitam itu tiba-tiba mengeluarkan beberapa buah kentang dan melemparkannya ke dalam lubang kompor, lalu menguburnya dengan abu. Kamu memandang pria berjubah hitam dan menunggu. Pria berjubah hitam menepuk-nepuk debu di tangannya dan berkata, "Saya hanya punya satu syarat." Ye Guan mengangguk. Kata senior, pria berjubah hitam berkata, "Bantu aku membangkitkan seseorang." Kebangkitan? Ye Guan sedikit mengernyit. Apakah itu cedera serius? Atau apakah? Pria berjubah hitam berkata, "Jiwaku telah hancur total." Ye Guan segera menggelengkan kepalanya. "Aku tidak bisa melakukannya." Pria berjubah hitam itu mengangguk dan berkata langsung, "Kalau begitu ayo pergi." Ye Guan menambahkan, "Tapi aku kenal seseorang. Dia mungkin bisa melakukannya." Bersambung.